Di dalam Injil Yohanes, kita menemukan satu pasal yang sangat populer, saudaraku, dan menampilkan satu pokok pemikiran yang sangat menonjol, yaitu Allah sebagai gembala. Ini adalah cerminan dari Mazmur 23 yang berkata bahwa Allah adalah gembala yang baik. Di dalam Yohanes 10 ditampilkan Tuhan adalah gembala yang baik, tetapi juga dikemukakan adanya gembala yang jahat. Ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat. Ada gembala yang menuntun umat kepada kehidupan, tetapi ada gembala yang menuntun manusia kepada kebinasaan. Dalam Yohanes 10 ayat keempat tertulis, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia, gembala yang baik itu, akan berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena domba-domba itu mengenal suaranya. Tetapi seorang asing, yaitu gembala yang jahat, tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Begitulah firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat keempat. Saudaraku, faktanya ada gembala yang baik, juga ada gembala yang jahat. Tetapi kita juga menemukan ada domba-domba yang baik dan ada domba-domba yang tidak baik. Domba-domba yang baik, domba-domba yang mendengarkan suara gembala dan mengikuti gembala yang baik. Tetapi kalau domba yang tidak baik, seperti yang Injil kemukakan mengenai fakta domba yang terhilang, bukan karena tidak digembalakan, tetapi karena mendengar orang asing. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita ini domba yang baik atau domba yang tidak baik, saudaraku? Karena domba yang baik mengenal suara gembala dan mengikutinya. Mengenal suaranya berarti mendengar, mengerti suaranya dan mengikutinya. Tentu domba-domba yang baik juga bisa mengenali adanya suara yang tidak perlu didengar, karena itu suara orang asing. Tidak perlu mengenalinya, apalagi mengikutinya. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudaraku, pasti gembala yang baik memberikan rumput yang baik, rumput yang menghidupkan. Gembala yang baik pasti memberikan menu yang menghidupkan, menu yang mendewasakan. Firman Tuhan di dalam Ratapan 3:22 tertulis, "Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. "Oleh sebab itu aku berharap kepadanya." Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, baik bagi jiwa yang mencari Dia. Gembala yang baik yaitu Tuhan, saudaraku, yang pasti menyediakan berkat setiap hari. Tentu berkat yang Bapa sediakan memiliki proyeksi kekekalan. Untuk bangsa Israel yang belum memahami anugerah, belum mengerti proyeksi kekekalan, orientasi berpikirnya hanya berkat-berkat jasmani untuk kepenuhan kebutuhan hidupnya. Tentu tidak salah untuk ukuran bangsa Israel, umat pilihan darah daging, secara jasmani melalui keturunan Abraham. Tetapi kepada kita, saudaraku, Tuhan berfirman, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara di bumi. Firman Tuhan juga berkata, kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi. Itu bagi kita umat perjanjian baru. Tuhan menyediakan berkat yang proyeksinya, tujuan yang mau dicapainya adalah kekekalan bersama dengan Dia.
Jelas saudaraku, kekekalan yang tidak terpisah dari Dia. Kekekalan yang erat dengan Bapa. Karena kita makhluk kekal saudaraku. Adapun mengenai kebutuhan jasmani, standarnya adalah asal ada makanan, pakaian cukup. Itu umat perjanjian baru. Maka setiap hari Tuhan pasti memberi berkat kekal yang tujuannya mengubah kita semua ini menjadi orang yang sampai bisa dilayakkan menginjakkan langit baru bumi baru. Ibrani 12 berkata begini, kita dididik oleh Bapa menurut apa yang Bapa kita di bumi ini pandang baik. Bapa di surga mendidik kamu supaya kamu mengambil bagian di dalam kekudusannya. Berarti saudaraku, setiap waktu yang kita miliki, kita diproyeksikan untuk berjuang supaya kita mendapatkan kelayakan untuk menjejakkan kaki di kekekalan suatu hari nanti bersama dengan Allah Bapa. Dimulai dengan kekudusan hidup, dan itu bukan hanya start with holiness, tetapi end up with holiness juga. Jadi kekudusan itu kunci segalanya. Waktu kecil kita diberi bubur, agak besar diberi nasi yang agak lembek ya. Terus dewasa nasi keras, dan terus bertahap selalu baru. Allah pun memberikan berkat selalu baru sesuai dengan umur rohani kita, sesuai dengan karakter kita. Kita akan tahu, maka dari itu kita harus berselancar dengan Allah Bapa, mengikuti teladan Yesus, juru selamat kita. Sehingga kita berselancar, kita mengerti di titik mana kualitas kita hari ini. Maka kalau saya berkata asal ada makanan, pakaian cukup, itu gak bisa ekstrim langsung, gak bisa saudaraku. Leveling by leveling, bertahap. Sampai Anda bisa mengerti apa yang dimaksud dengan utuh. Asal ada makanan, asal ada pakaian cukup. Tidak bisa dipukul rata. Kita bertahap mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan itu sedang menggarap karakter kita dengan banyak hal. Apa-apa yang perlu diubah, Dia akan garap itu saudaraku. Dan untuk menggarap itu dibutuhkan firman yang harus didengar. Dibutuhkan lagi peristiwa-peristiwa hidup yang harus kita alami. Inilah gembala yang baik. Tetapi ada gembala yang jahat, yang juga menyediakan menu baru setiap hari, yang tujuannya bagaimana merusak hidup orang percaya. Ia bisa bersuara juga lewat berbagai hal. Jadi jangan lihat yang tidak patut. Jangan dengar apa yang tidak perlu didengar. Karena engkau sedang memberi peluang untuk diberi makan oleh gembala yang jahat melalui hal-hal tersebut. Hati-hati saudaraku. Karena apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu akan masuk di dalam pikiranmu. Dan pikiranmu akan mencampuri atau merusak atau mengkhamiri perasaanmu. Dan pikiran dan perasaanmu akan melahirkan kehendak. Dan kehendak itu akan menampilkan ucapan, tindakan yang akhirnya itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Jangan mendengar suara gembala yang jahat. Karena firman Tuhan berkata, dia seperti singa yang mengaum, berjalan keliling mencengkeram siapa saja yang siap diterkamnya. Termasuk pendeta seperti saya. Termasuk aktivis, worship leader. Semuanya. Apalagi orang-orang yang tampil di panggung, di depan, di mimbar. Hati-hati saudaraku. Hati-hati dengan guru-guru sekolah minggu. Orang-orang yang mengajarkan benih-benih ilahi tidak akan dibiarkan diam oleh setan. Worship leader, singer, worshiper, para pemuja, penyembah tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tidak akan dibiarkan oleh setan. Pengkhotbah tidak akan dibiarkan oleh setan. Setan akan membidik terus sampai remuk. Hati-hati saudaraku. Maka dari itu,
kita harus selalu mencurigai setiap keinginan yang muncul dalam diri kita. Apakah ini buah dari suara gembala yang baik atau buah dari suara gembala yang jahat? Kalau kita mendengarkan suara setan, kita menghancurkan hidup kita. Hal-hal yang kelihatannya baik ternyata tidak baik. Itu setan tipu dayanya. Lihai. Oleh sebab itu berkat yang Tuhan sediakan dan yang Tuhan berikan setiap hari harus kita dapatkan supaya kita bertumbuh terus, saudaraku. Kita harus menata hidup kita, amin saudaraku. Apa yang patut dilihat, apa yang tidak patut kita lihat, apa yang patut kita dengar, apa yang tidak patut kita dengar, lakukan itu dengan minta tuntunan Roh Kudus. Lakukan segenap hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Selamat pagi, jangan lupa beribadah hari ini. Ya, beribadahlah onsite di gereja lokal masing-masing. Dan temukan suara Tuhan dalam hidupmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.